NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, di malam hari kita akan melihat lagi progres pembangunan sirkuit MotoGP capaian di sore hari tadi. Jadi kita bisa membandingkan atau bisa membedakan waktu video pagi hari dan juga di waktu sore hari. Apa saja yang ada di sirkuit Mandalika untuk capaian hari ini. Baik, langsung saja kita menuju ke videonya. Ada kabar bahwa besok di hari Kamis akan dilakukan pengaspalan, tentunya di bagian tikungan yang ke-10 menuju tikungan yang ke-11. Ada yang mengatakan bahwa akan dilakukan pengaspalan di bagian outer line, ada juga yang mengatakan akan diadakan pengaspalan di bagian run-off di tikungan yang ke-10. Namun untuk lebih jelasnya besok kita akan lihat saja di bagian mana untuk melakukan pengaspalan. Dan kita ketahui di sini untuk bagian tikungan yang ke-12 sangat ramai sekali. Beda dengan pagi hari cukup sepi di sini, namun untuk pengerjaan di siang menjelang sore cukup ramai sekali untuk pengerjaan di bagian tikungan yang ke-12. Baik sahabat, bagi yang belum subscribe silakan untuk subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Kemudian jangan lupa untuk bunyikan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video-video terbaru tentang sirkuit MotoGP Mandalika. Terima kasih bagi sahabat yang sudah subscribe dan juga yang sudah mengklik dan menonton video ini. Diharapkan untuk membiasakan diri menonton video dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi dan juga tidak gagal paham. Terima kasih. Seperti biasa masih ada pengerjaan untuk pemasangan sistem drainase yang ada di sirkuit MotoGP. Namun untuk pemasangan drainase akhir-akhir ini hanya pemasangan dari sisi kecil saja atau sebagian kecil saja, karena untuk pemasangan drainase yang cukup besar, yang cukup panjang sudah dilakukan lebih dahulu. Hanya kini tinggal penyempurnaan atau seperti penyambungan drainase yang sudah dilakukan pemasangannya dari awal. Dan ini adalah merupakan tikungan ke-14 di mana di sini sudah dilakukan pemasangan drainase sambungan dari drainase Hauraton menuju drainase buangan. Dan kemudian nanti akan disalurkan ke drainase buangan yang berada di tikungan yang ke-13 yang langsung nanti akan terhubung dengan Laguna. Dan ini adalah kondisi di tikungan yang ke-15 menuju tikungan yang ke-16 sahabat. Dan ini tikungan yang ke-15 dari 17 tikungan yang ada, bahwa sirkuit ini mempunyai 17 tikungan. Kemudian kita lihat ada kemajuan di area gravel di tikungan ke-15 dan ke-16, di mana sekarang sudah mulai dilakukan penghamparan kerikil halus di bagian gravel. Karena kita lihat untuk bioteknya sudah mulai dihamparkan. Nah, seperti ini pencapaian di sore hari sahabat, terutama di bagian gravel di tikungan yang ke-15 dan juga tikungan yang ke-16. Kita akan coba ke tikungan yang terakhir dari 17 tikungan yang ada. Ini adalah merupakan tikungan ke-17 yang berbelok ke arah kiri. Dan di sini masih dilakukan penyempurnaan untuk bagian gravel di sini ya, atau mungkin nanti ini akan dijadikan sebagai pembuatan run off. Di sini di tikungan yang ke-17. Nah, kita lihat di sini banyak sekali ada grader, ada vibrating roller, kemudian juga ada eskavator yang sedang melakukan pengerukan di bagian sisi kanan tikungan yang ke-17. Dan kini langsung kita menuju ke trek lurus panjang 700 meter dan kita akan mencoba untuk melihat di sebelah kiri trek lurus ya. Ini adalah merupakan pengeboran di bagian rest area. Ya, rest control ini ya. Nah, seperti ini sahabat. Nah, ini merupakan pengeboran untuk pemasangan pondasi. Jadi pengeboran itu tidak semudah yang kita bayangkan ya, kurang lebih kedalamannya beberapa puluh meter, sehingga nanti setelah dilakukan pengeboran dan langsung dimasukkan besi kemudian langsung dicor. Nah, kemudian sahabat, ini adalah bagian
pembuatan badan jalan di area pedok di area pedok di sini. Dan kita lihat ada kemajuan. Kalau tadi pagi di sini masih gundukan-gundukan ya urpil, namun sekarang sudah dilakukan penghamparan, bahkan sudah dilakukan pemadatan karena ada mobil untuk penyeram lintasan, kemudian langsung dipadatkan. Dan seperti ini untuk kondisi di bagian kiri trek lurus ya di sore hari ini. Dan kita akan langsung menuju ke tikungan yang pertama, ataupun juga sebelum tikungan yang pertama ada tunnel yang pertama atau terowongan yang pertama. Dan bagi sahabat yang baru bergabung dengan Andri Atasiki, bahwa untuk main track ini panjangnya lebarnya 15 meter, kemudian outer line dan inner line masing-masing lebarnya 12 meter. Kemudian ada pembuatan tunnel di sini. Tunnel yang pertama yang mempunyai panjang 65,57 meter, kemudian lebarnya 12 meter dan ketinggiannya kurang lebih 7 meter. Dimana di sini masih ada genangan air karena sistem pompa masih belum dipasang. Dan kita lihat di depan ada model tenda, nah itu adalah merupakan pompa yang nanti akan dipasang. Kemudian ini adalah merupakan perbaikan di bagian drainase hauraton karena dianggap tidak memenuhi standar ya yang sudah ditentukan, ataupun juga mungkin ada kerusakan, sehingga ini dibongkar kembali sebagian dan diperbaiki. Nah seperti ini di ujung trek lurus sepanjang 700 meter. Seperti kita ketahui bahwa sahabat, menurut kabar untuk homologasi tetap akan dilaksanakan di bulan Juni. Tapi namun pun demikian, kita akan lihat apakah benar untuk bulan Juni akan dilakukan homologasi atau bukan ya. Tapi walaupun tidak atau iyanya dilakukan homologasi, tetapi tetap kita berharap yang terbaik untuk sirkuit MotoGP Mandalika. Karena untuk tahun 2021 ini kemungkinan kecil kita tidak akan bisa menggelar balapan MotoGP. Dan setelah kemarin Dorna Sport berkunjung ke Indonesia, ke Mandalika, bahwa untuk menunda terlebih dahulu gelaran balapan MotoGP di tahun 2021. Namun kita akan tetap melakukan gelaran balapan MotoGP di awal tahun 2022. Baik, ini adalah merupakan area gravel di tikungan yang pertama, sahabat, ya seperti ini. Kemudian di bagian kanan di sini, tepatnya di bagian inner line. Nah, seperti ini untuk pengecoran pembuatan area curb ya. Dan kita lihat di sini sudah dilakukan pengecoran sebagian, namun ketika pagi hari tadi baru dipasang bagi sting ya. Jadi ada kemajuan yang cukup signifikan untuk pengerjaan di sirkuit MotoGP Mandalika. Kemudian di bagian kanan di sini adalah merupakan pembuatan pondasi untuk pagar pembatas antara tribun dengan lintasan, dan ini sedang dilakukan pengecoran karena di sana ada mobil atau molen di sana yang sedang melakukan pengecoran di bagian pembuatan pondasi untuk pemasangan pagar pembatas. Kemudian kita langsung menuju ke tikungan yang kedua. Tidak ada pengerjaan di sini, hanya di sebelah kiri outer line, inner line ada gundukan urugan pilihan. Dan kemudian juga di sebelah kanan di sini ada para pekerja yang sedang mengukur untuk persiapan penembokan atau pembetonan di bagian sisi kiri kanan drainase yang berada di tikungan kedua, ketiga hingga tersambung ke tikungan yang keempat. Baik, lanjut sahabat, di sini adalah merupakan area gravel di bagian tikungan yang ketiga dan keempat. Dan kita ketahui di sebelah kanan ini adalah merupakan drainase di tikungan yang keempat yang memotong lintasan, dan ini adalah sambungannya. Kemudian ini adalah merupakan pembuatan badan jalan ya. Nanti jalan ini menghubungkan antara tunnel yang pertama dengan tunnel yang kedua di tikungan ke-7 dan tikungan ke-8, sehingga jalan ini nanti akan langsung terhubung dengan pantai Kuta Mandalika. Dan langsung kita menuju ke tikungan yang kelima, sahabat. Di sini kita lihat penghamparan kerikil-kerikil halus di atas biotek sudah mulai ditambah dan ada perubahan yang cukup signifikan. Kemudian di sebelah kiri di sini tetap di outer line ada pembuatan atau tetap masih pembuatan sistem drainase yang ada di sebelah kiri ya. Dan kita lihat para pekerja sedang melakukan pekerjaannya di sini. Dan kemudian nanti setelah ini dipugar atau
gali, nanti akan tersambung dengan drainase di tikungan yang ke-6 yang sudah lebih dulu dibangun. Seperti biasa bagi sahabat yang baru bergabung dengan Endri Atasiki, bahwa sirkuit ini mempunyai panjang 4,31 km dilengkapi dengan 2 terowongan atau 2 tunnel, yaitu tunnel yang pertama yang sudah kita lewati tadi yang dibangun di ujung trek lurus panjang 700 meter, kemudian tunnel yang kedua dibangun di antara tikungan ke-7 dan juga tikungan yang ke-8. Yang masing-masing panjang tunnel pertama 65,57 meter, lebar 12 meter dan ketinggian kurang lebih 7 meter. Sementara tunnel yang kedua mempunyai panjang lebih panjang daripada tunnel yang pertama, yaitu 117,77 meter, lebarnya sama 12 meter dan ketinggiannya pun sama masih 7 meter. Kemudian ini adalah bagian sisi kanan ya, di bagian inner line di tikungan yang ke-8. Ke-7 menuju tikungan yang ke-8, dan di sini sudah banyak sekali kemajuan, bahwa di sini untuk penghamparan biotek sudah kelihatan, kemudian sebagian sudah dihamparkan subbase, dan kemudian sebelah kanan di sini untuk pembuatan drainase di sini sudah cukup panjang ya. Kita lihat di sini untuk drainase di sebelah kanan di bagian inner line tikungan yang ke-8 menuju tikungan yang ke-9. Dan seperti ini kita lihat untuk capaian di sore hari. Jadi cukup sibuk sekali sahabat untuk pengerjaan-pengerjaan yang dilakukan di sirkuit Mandalika hari ini ya. Jadi kelihatan ada kemajuan yang cukup signifikan untuk kita lihat di sore hari ini. Baik sahabat, lanjut kita menuju ke tikungan yang ke-9 menuju tikungan yang ke-10. Kita lihat di sini ada biotek ya yang sudah dihamparkan di sini, dan besok kemungkinan di sini akan diuruk, kemudian akan langsung dihamparkan, diratakan seperti yang ada di sebelah kiri main track atau track yang utama. Dan untuk sebelah outer line di sini kelihatannya masih cukup hitam karena belum lama dilakukan pengaspalan, menyambung dari tikungan yang ke-7 hingga tikungan yang ke-9 di sini. Dan untuk area sisi kiri di bagian main track sini sudah hitam ya, sudah hitam pekat. Dan inilah menurut kabar yang besok akan dilakukan pengaspalan. Tapi benar atau tidaknya kita lihat saja besok ya pantauannya. Dan kita tetap akan mengupload video-video baru tentang sirkuit MotoGP Mandalika. Nah seperti ini sahabat, bagian run off di tikungan yang ke-13, di tikungan yang ke-10, dan ini besok menurut kabar akan dilakukan pengaspalan karena di sini ada banyak alat-alat pengaspalan yang sudah standby ya. Benar atau tidaknya kita saksikan saja besok ya. Demikianlah sahabat untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.